diteliti serta hubungan antara variabel yang satu dengan yang variabel lainnya melalui pengujian hipotesis yang telah dilakukan. Untuk populasi penelitian sendiri, populasi yang digunakan adalah seluruh siswa SMA Polres Kanisius Jakarta yang terdiri dari 820 siswa. 820 siswa ini terdiri dari 278 siswa kelas 10, 278 siswa kelas 11, dan 260 siswa kelas 12. Sampel yang digunakan adalah 5% dari total populasi yang digunakan. Hal ini dikarenakan penelitian ini mempunyai homogenitas yang tinggi sehingga kesetaraan antara responden satu dengan yang lain sangat tinggi. Sehingga kita hanya menggunakan 5% dari total penelitian yang responden yang digunakan. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2022 hingga 20 Januari 2023. Tempatnya berada pada SMA Kanisius Jakarta yang bertempat pada Jalan Menteng Raya nomor 64. Instrumen yang digunakan untuk membantu penelitian ini adalah metode angket. Angket yang digunakan adalah angket semi terbuka, yang dimana untuk mendapatkan data primer yang membantu para peneliti untuk penelitian ini. Angket semi terbuka ini untuk memberikan fleksibilitas pada para siswa untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan peneliti, sehingga para responden dapat menjawab lebih dari yang peneliti sudah siapkan sebelumnya. Oke, itu saya dari saya. Selanjutnya akan mengenai bab 3, yaitu adalah hasil dan pembahasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asel. Terima kasih Ojem. Sekarang saya akan jelaskan bab 3, hasil pembahasan. Penelitian kami merupakan penelitian kuantitatif seperti yang dijelaskan tadi, menggunakan angket semi terbuka. Dari angket yang kami kirimkan kepada para responden itu akan menjadi data seperti ini. Untuk dialog pertama itu lamanya siswa bermain game itu yang paling besar itu 3-4 jam, itu 34,1% sebanyak 11 orang, dan yang paling sedikit itu lebih dari 8 jam 4,9% itu ada 2 orang. Untuk dalam kedua, game yang diminati oleh siswa itu yang paling banyak Mobile Legends sebanyak 11 orang dengan presentasi 26,8%, itu masing-masing ada 6 orang. Biarin ya, dimatiin. Untuk peringkat keempat itu tingkat kepuasan siswa. Tingkat kepuasan siswa itu yang sebanyak 68,3%. Jadi yang kita ketahui bahwa kepuasan siswa dalam melakukan metode refleksi itu ternyata kebanyakan siswa merasa puas, dan yang tidak puas semua cuma 8%. Untuk diagram kelima itu dana yang dikeluarkan siswa paling sedikit itu 500 sampai 1 juta, itu kurang lebih 1 orang, dan paling besar itu kurang di bawah 100.000 atau sebanyak 100.000 53,7%. Untuk diagram ke-6 itu siswa melakukan penjualan itu cuma 26,8% sebanyak 11 orang, dan yang tidak melakukan penjualan 73,2% sebanyak 30 orang. Profit yang didapatkan dari penjualan paling sedikit itu 500.000 sebanyak 1 orang dan presentasi 2,4%, dan yang tidak melakukan penjualan itu 73,2% sebanyak 30 orang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Osen. Oke, terima kasih Mas El. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari presentasi ini. Dari penelitian sudah kita analisis ini, dapat disebutkan bahwa siswa merasa puas akan transaksi yang mereka sudah lakukan. Hal ini sudah dijawab pada tabel sebelumnya. Hal ini juga menjawab pada rumusan masalah yang kedua,
dimana pertanyaannya bahwa seberapa besar kepuasan siswa saat melakukan mikrotransaksi. Selanjutnya, lama siswa untuk menghabiskan waktu untuk bermain game ialah 3 sampai 4 jam per harinya. Dan banyaknya uang yang dikeluarkan siswa selama per bulan untuk melakukan mikrotransaksi adalah kurang dari 100.000. Dari semua ini, siswa ataupun responden menyampaikan bahwa mereka sangat puas akan mikrotransaksi yang mereka lakukan. Walaupun ada beberapa siswa yang mungkin tidak mendapatkan keuntungan lebih akan mikrotransaksi sebelumnya. Hal ini juga menjawab dari hipotesis yang sudah kita sampaikan, yaitu di mana kita mendukung bahwa hipotesis hal nol, di mana mikrotransaksi dapat menjadi media rekreasi siswa dalam bentuk game, yang dimana menghilangkan rasa jenuh siswa pada masa-masa pandemi ataupun masa-masa jenuh di rumah, dan menolak hipotesis hal nol, di mana rekreasi tidak dapat menjadi media rekreasi siswa selama berada di rumah ataupun pada masa-masa kosong lainnya. Demikian dari saya, selanjutnya yang dijelaskan oleh Marcel. Dari kesimpulan penelitian kami, dapat kami sarankan bahwa untuk siswa itu sebaiknya kita bisa membedakan yang mana prioritas yang mana tidak. Jadi kita bisa melakukan waktu, tidak menghabiskan waktu luang untuk bermain game, tetapi dengan kegiatan lain seperti olahraga, belajar, membaca buku atau mengerjakan tugas. Bisa juga digunakan sebagai mengalokasikan uang kita untuk investasi. Dan untuk orang tua sebaiknya melakukan pengawasan kepada anak mereka agar bisa memperhatikan pengeluaran siswa tersebut apakah boros atau tidak, dan mengajak mereka untuk menabung uang atau investasi terhadap atau melakukan diskusi bersama dalam pengelolaan waktu. Sekian dari info kami, maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya kepada tim penyaji. Penelitian ini cukup menarik dilihat dari template slide presentasi yang diberikan dan topik yang relevan di masa kini. Baiklah, sekarang saatnya kami memberikan kesempatan kepada para penanggap dari kelas 11 untuk menyampaikan kritik, saran, masukan ataupun umpan balik. Kami mohon sebelum menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapannya, teman-teman menyebutkan nama dan kelas terlebih dahulu. Kepada para penanggap dipersilakan untuk menyampaikan tanggapannya. Selamat siang para presenter, moderator, notulis, dan penguji dan pemerintah sekalian. Nama saya Nathan Aldera Negara, kelas 11 IPS 2 absen 25. Sebelumnya saya ingin profesi dulu karena kalian sudah membuat PPT yang sudah menarik dan sudah mempresentasikannya dengan sempurna. Nah, sehingga adalah menurut saya PPT ini terlalu banyak kata. Seharusnya kalian bisa bikin per page itu per poin-poin saja. Dan katanya dan hurufnya itu menurut saya kurang besar, jadi audiens itu susah untuk melihatnya dengan baik. Nah, untuk pertanyaannya, metode apa yang digunakan para siswa untuk menjual mikrotransaksi? Yang pertanyaan kedua, itu kenapa sampelnya hanya 5% atau 41 orang gitu? Kenapa nggak 100 orang atau 50 orang dari? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Pertama saya mengucapkan terima kasih untuk sarannya atas PPT-nya. Untuk menjawab soal yang pertama, metode penelitian kita pakai metode kuantitatif, di mana kita menggunakan angka sebagai pembahasan dari materi kita. Dan untuk menjawab yang soal kedua, mengapa kita hanya mengambil sampelnya 5% doang? Kita 5% itu kan totalnya 41 anak, 41 siswa. Sebenarnya kita siswa SMA
Kalau saya dari sisi sebenarnya udah memiliki homogenitas yang tinggi, sekolah bareng, bermain game bareng, terus belajar menggunakan dia pakai HP semua sekarang atau nggak iPad atau nggak laptop, kan dimana media tersebut menggunakan bisa buat untuk belajar dan juga bermain game. Makanya kita hanya menggunakan 5% karena sudah mencukupi semuanya. Baik, selamat siang Bapak Ibu Guru serta teman-teman kanisian. Pertama-tama saya ingin memberi apresiasi kepada presentasi kalian, sudah menarik dan lumayan mencukupi, menjelaskan. Saya punya satu pertanyaan, kan itu fokus dalam PPT PPT tersebut adalah bahwa mikrotransaksi dalam game itu bisa membuat orang jenuh dan juga mengalami ekonomi seseorang. Nah, kan itu tadi di bagian saham itu disarankan bisa memiliki hobi lain. Nah, apakah benar-benar ada perbedaan antara contohnya kayak kalau suka membaca buku, kan itu juga keluar duit juga. Jadi apa perbedaannya dari yang kita transaksi di dalam game dan contohnya hobi membaca buku yang juga sama-sama mengeluarkan duit? Maaf, sebelumnya bisa menyebutkan nama dan kelas terlebih dahulu. Oh ya, nama saya Kirna Fazil Boyo, kelas 11 SOS 2 19. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga. Jadi kalau misalnya kita makan transaksi dalam game itu kan di dalam satu game itu ada masa terbatasnya. Contoh misalnya Mobile Legends itu tiap kita main itu ada season. Itu pasti habis kita top up duitnya nanti hilang pada season berikutnya. Sedangkan untuk buku kalau kita beli itu pasti itu buku untuk hidup kita. Jadi itu nggak mungkin bisa hilang. Beda sama mikrotransaksi. Makanya kalau kita lakukan mikrotransaksi itu pasti akan terjadi pemborosan. Apakah cukup menjawab? Cukup ya. Oke, terima kasih atas tanggapannya kepada para penanggap. Selanjutnya kita akan memulai sesi tanya jawab dengan para penguji. Kita akan mulai dari penguji materi terlebih dahulu, yaitu Ibu Vina. Kepada Ibu Vina, saya persilakan. Terima kasih. Selamat siang. Presentasi kalian bagus ini. Ibu bertanya. Yang pertama adalah bagaimana cara kalian mengolah data dengan angket model semi terbuka. Lalu pertanyaan yang kedua, coba tadi kan kalian sudah memaparkan hasil penelitian kalian ya. Nah, coba kalian sampaikan secara ringkas hasil penelitian kalian dengan hubungannya dengan hipotesis kalian. Oke, saya akan menjawab pada untuk pertanyaan pertama. Untuk angket semi terbuka ini, bagaimana kita untuk analisisnya bahwa kita memberikan kuesioner pada siswa melalui Google Form. Pada angket ini, kita memberikan beberapa pertanyaan yang jawabannya sudah pasti dan ada pula jawaban yang tidak. Ada beberapa jawaban yang tidak kita berikan jawabannya langsung pada responden. Misalnya, alasan-alasan mengapa mereka melakukan transaksi ataupun alasan-alasan mereka untuk melakukan transaksi yang lainnya, sehingga dari ini semua dapat kita analisis sendiri bahwa ada beberapa yang angket yang tertutup yang sudah kita pasti jawabannya, kita gabungkan terlebih dahulu dan kita analisis berikutnya. Tapi maksud kalian menggunakan angket tertutup juga, tetapi ada bagian yang kalian menggunakan angket terbuka begitu. Dari sekian pertanyaan kan, kalau pertanyaan angket itu kan ada indikator kan. Nah, ada yang modelnya tertutup, ada yang terbuka, atau kalian asli hanya semi terbuka aja? Karena kalau kalian menggunakan semi terbuka, Ibu tadi
tidak melihat pengkategorian data kalian gitu? Dari maksudnya dari data yang sebelumnya kita sebutkan ada yang namanya other, itu dimana ada jawaban-jawaban lain yang siswa jawab, cuman itu hanya sebuah doang dan tidak mayoritas siswa menjawab hal tersebut, sehingga kita lebih memfokuskan pada angket yang sudah pasti jawabannya. Dan selanjutnya saya akan dijelaskan oleh Baik. Untuk yang pertanyaan kedua, untuk menjelaskan secara ringkasan hasil penelitian kita dengan hipotesis ya. Untuk sebenarnya hipotesis kita kan ada A0, A1 dan A0 kan sudah dikatakan kita akan berikan. Hipotesis A1 itu merupakan hipotesis yang menjadi pikiran pertama kita, yaitu media transaksi merupakan media yang dapat membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan rekreasi dalam bentuk berbagai game. Ini bisa bentuknya dalam kepuasan, karena kan kepuasan itu juga merupakan sebuah rekreasi yang dilakukan oleh siswa selama bermain game itu. Makanya kan hipotesis kita mendukung dari hasil penelitian kita, dari hasil data-data. Jadi saya akan menambahkan jawaban dari teman saya. Kan manusia itu nggak ada rasa puas. Makanya kenapa kita salah satu yang mendukung. Manusia itu melakukan ikut transaksi kadang ada rasa puas. Makanya dia mau dapat rasa puas itu dengan melakukan ikut transaksi ini. Begini nah, uji hipotesis itu kan sebenarnya yang mau kalian uji dalam seluruh penelitian kalian kan. Nah, oleh sebab itu ibu tuh tanya, apakah hipotesis kalian itu atau penelitian yang kalian dapatkan atau data yang kalian dapatkan dalam penelitian itu menjawab hipotesis kalian atau tidak? Satu itu, terus yang kedua, kalau itu menjawab hipotesis berarti kalian sebut dulu hasil penelitian kalian baru kalian inikan ke hipotesisnya. Makanya gunanya secara singkat, hasil penelitian kalian di mana? Kalau bisa dilihat dari sini kan hasil penelitian kita mendapatkan bahwa alasan mereka melakukan transaksi itu mayoritas dikarenakan ada yang sebatas iseng-iseng karena mereka itu juga jenuh, maka mereka melakukan transaksi itu supaya bisa menghilangkan rasa jenuh dengan merasakan puas dari bermain game, sehingga bermain game tambah seru gitu. Dan di sisi lain juga mereka juga ada yang puas dikarenakan untuk membantu progres game, yaitu sebenarnya dalam game itu kan pasti ada level atau ada capaian yang harus yang ingin ditingkatkan lagi. Makanya dengan transaksi yang dilakukan itu untuk membantu menyelesaikan gamenya dan juga bisa sehingga dia bisa merasakan puas. Dari data selanjutnya ini kita bisa lihat bahwa ada 68,3% yang merasakan puas karena kan dari hasil transaksi yang dilakukan dan alasan lainnya. Maka dari hipotesis kita itu menjawab hipotesis H1 kita, di mana transaksi merupakan media yang dapat membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan rekreasi dalam bentuk berbagai game tersebut. Begitu.
atas pertanyaan dan tanggapan yang telah diberikan. Sekarang kami mempersilahkan kepada penguji bahasa yakni Bapak Paulus Edi Sucipto untuk menyampaikan tanggapannya. Kepada Bapak Edi dipersilahkan untuk menyampaikan tanggapan. Oke, baik, terima kasih. Pertama-tama ucapan provisiat kepada 3 peneliti yang sudah menyelesaikan proses penelitian. Sudah berapa lama kamu meneliti ini? Oh, sudah lama sebenarnya. Awal semester. Oke, awal semester. Baik, saya rasa kalian juga paham bahwa 10 lembar ini karya intelektual kalian. Ini karya tertinggi di setiap jenjang akademis. Mau dapat gelar S1 pasti buat skripsi. Dan itu juga menulis. Mau dapat gelar doktoral juga harus menulis. Dan ini memang akan menjadi karya intelektual kamu yang menentukan memang kamu lolos di jenjang SMA. Nah, maka ada beberapa perbaikan yang menurut saya harus kamu perbaiki. Karena ini akan menjadi acuan bagi adik-adik kelas kamu nanti untuk menulis jurnal. Jangan sampai ada yang luput kemudian ditiru gitu, karena ada beberapa poin yang salah. Yang pertama, kalau kamu mau lebih spesifik, kamu bisa tampilkan soft copy jurnal. Jadi teman-teman lain pun bisa melihat. Yang pertama terkait dengan penulisan abstrak. Teknis penulisan saja ya, teknis penulisan. Kamu lihat di panduan penulisan karya tulis halaman 10 kalau tidak salah, gitu ya, halaman 10. Spasi abstrak itu harusnya 1, bukan 1,5. 1, bukan 1,5, dan itu menjadi satu paragraf yang utuh. Dan di dalam abstrak itu ya, kalau misalnya mau praktis gitu ya, abstrak itu sudah menceritakan, menarasikan seluruh proses penelitianmu sampai dengan hasil. Ya. Nah, terus terang memang saya masih bingung dengan abstrak itu. Setidaknya dari hasil gitu. Selain itu ada juga beberapa yang menawarkan reward dan bonus jika pemain melakukan mikrotransaksi. Secara keseluruhan mikrotransaksi pada game online memiliki dampak yang bercampur-campur bagi setiap seorang pemain dan perlu dipertimbangkan dengan hati-hati oleh para pemangku kepentingan. Data baru ini menunjukkan pentingnya memahami dampak mikrotransaksi pada game online terhadap proses dan membuat tindakan yang sesuai. Nah, ini saya belum melihat secara tegas kamu menuliskan sebenarnya hasil penelitianmu apa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama ya, di kalimat abstrak yang pertama itu, penelitian ini disusun dalam tujuan untuk mengetahui dampak yang dirasakan siswa SMA Kelosikan Yesus Jakarta dengan penggunaan mikrotransaksi yang terdapat dalam game. Saya mengusulkan kata dengan itu diganti dengan akibat penggunaan. Jadi dampak itu yang dirasakan akibat penggunaan mikrotransaksi yang terdapat dalam game, gitu ya. Dengan saya itu, kemudian yang kedua, kamu bisa scroll ke bawah, gambar grafik, gitu ya. Gambar grafik itu sudah 2 kolom. Oh, sudah kamu ganti ya? Oke, sudah ganti. Di sini masih terpisah antara captionnya dengan gambar grafik. Nah, langsung saja terkait dengan penulisan grafik. Grafik 1, grafik peningkatan pemain game online pada masa pandemi. Itu harus ditulis dalam font 10. Font 10 spasinya 1. Ya, spasinya 1. Saya hanya ikut aturan main dari penulisan karya tulis, kamu bisa cek. Ya, kalau tidak percaya nanti setelah ini kamu cek. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan penulisan sub-sub judul. Sudah kamu revisi belum? Sub-sub judul di bawah lagi. Nah, itu tuh ada definisi konsep, ada apalagi banyak sekali, manfaat penelitian, rumusan masalah, ya, hipotesis penelitian, ya. Subjudul itu harus ditulis dalam bold, ya. Ada bold di situ. Jadi silahkan dicek, ada populasi dan sampel penelitian dan sebagainya.
itu silakan itu di bold. Itu terkait aturan penulisan nomor berapa tadi? 4 ya. 4. Silakan dicek. Nah, kemudian terkait dengan landasan teori, karena bagian bahasa saya sangat trivial dengan itu. Landasan teori, ciri-ciri landasan teori, namanya juga kamu ngambil teori. Teori itu tidak dari kamu kan? Apakah dari kamu? Tidak. Nah, ciri-ciri yang terlihat dari landasan teori adalah ada referensi, pasti. Harus ada referensi terlihat. Kamu ngambil itu dari mana? Pernyataan-pernyataan itu dari mana? Misalnya, mikrotransaksi adalah transaksi kecil yang dilakukan dalam game untuk membeli item seperti skin, karakter, dan lain-lain yang mempermudah pemain untuk menambah kepuasan bermain game. Nah, itu definisi, bukan definisi kamu toh. Nah, itu pasti kamu ngambil dari sumber. Sumbernya apa harus tertulis itu di landasan teori. Ya. Kemudian saya rasa harus clear dulu arti kepuasan siswa di sana. Ya, saya melihat kamu tidak konsisten menggunakan kata kepuasan siswa. 2 variabel kamu adalah mikrotransaksi game online dengan tingkat kepuasan siswa. Tapi di hipotesis tertulisnya apa? Coba lihat hipotesisnya. Rekreasi dengan kepuasan, apakah kamu samakan? Apakah sama? Nah, itu kamu definisikan dulu. Definisikan dulu. Apakah memang rekreatif itu masuk komponennya kepuasan, ya, atau tidak? Nah, kalau kamu ingin memasukkan kata rekreatif itu perlu dijelaskan di landasan teori. Perlu dijelaskan landasan teori. Kemudian mengukur kepuasan bagaimana? Kita sudah pernah ada student satisfaction, ya. Itu ada banyak variabel yang ditanyakan kepada kamu, dan itu variabel pertanyaan itu nanti baru bisa disimpulkan siswa puas atau tidak dengan pelayanan para guru. Dan itu banyak sekali itemnya. Berapa pertanyaan kemarin student satisfaction? Kan ada banyak tuh. Nah, termasuk di sini kalau kamu ingin mengukur kepuasan siswa, ada teorinya, ada komponen-komponen yang harus kamu ukur, dan itu yang kamu tanyakan ke teman-teman, sehingga kamu berani mengatakan bahwa mikrotransaksi itu membuat siswa puas atau tidak, level kepuasan siswa seberapa gitu. Ya. Kemudian terkait dengan diagram ya, diagram saya rasa sama, captionnya itu dalam font 1, silakan font 1 ya. Font 1, font 10, spasinya 1. Kemudian lihat di bagian hasil dan pembahasan gitu. Kamu lihat spasinya. Nah, itu tidak konsisten. Nah, itu lebar sekali ya, lebar sekali. Nah, itu harus sama di depan dengan di atasnya. Oke. Saya setuju dengan Bu Vina tadi, bagian kesimpulan tidak tegas sekali, memang menyampaikan kesimpulan kamu. Kemudian di daftar pustaka, aturan penulisan daftar pustaka apa? Apa yang membuat kamu salah di sana? Ya, saya tunjukkan ya. Aturan penulisan daftar pustaka itu harus sesuai abjad. Ya. Kalau itu ada TSP itu sesuai abjad tidak? Tidak kan? Harus sesuai abjad. Kemudian yang kedua harus konsisten. Kalau kamu mau buat pakai APA, biasanya memang nama penulisnya itu dibalik ya. Nama family atau nama keduanya itu di depan, kemudian nama depan di belakang, kemudian tahun. Seperti bagian nomor 2, Sobat Game. Sobat Game itu apa? Nama website. Harusnya Jack Elder deh. Jack, Elder titik 2022. Sobat Game itu websitenya ya. Websitenya harus taruh di situ tuh. Sudah ada tuh HTTPS itu sudah ada. Sobat Game di situ tidak perlu. Jadi Jack, Elder titik 2022. Begitu juga
Nah, Sugiono itu ya jabatan tidak perlu ditulis. Sugiono titik 2014. Nah, kemudian yang atas itu Steam DB. Itu tahun 2022 misalnya, kamu taruh dia. Itu harus konsisten dalam penulisan daftar pustaka. Itu permintaan saya. Kalau merasa kurang yakin, kurang puas, kamu cek di buku panduan penulisannya agar ini bisa dibukukan. Saya dengar dari panitia bahwa ini akan dibukukan. Jadi kalau tidak masih ada kesalahan sana sini, saya rasa itu. Nah, saya menyoroti juga ada kata ya, pada saat pandemi mikrotransaksi pada game online banyak terjadi. Kamu redundannya banyak ya. Redundannya itu kamu ulang lagi pada paragraf belakangnya. Padahal kamu sudah menyajikan masalah tuh. Terus kamu ulang lagi. Ya, ketika saya baca itu kurang enak. Loh, kok balik ke atas lagi soal seperti itu. Nah, itu tolong kamu perhatikan. Nah, saya mau tanya tentang tingkat homogenitas. Apakah kamu lakukan survei terkait itu? Enggak. Sudah. Kita surveinya secara wawancara. Oh, apa yang kamu tanyakan? Berapa banyak orang yang kamu wawancara itu? Nah, begini, tingkat homogenitas itu tidak semata-mata kamu lihat dari gender ya. Apalagi ini soal minat bermain game. Saya rasa perlu ada namanya penelitian pendahuluan gitu. Kamu harus yakin bahwa kalau kamu punya kesimpulan tingkat homogenitasnya tinggi, kamu harus punya data soal itu. Mayoritas siswa memang suka bermain game misalnya, suka melakukan mikrotransaksi, dan itu similar, dan itu sama. Nah, itu harus ada datanya. Kalau kamu punya datanya, kamu bisa menjawab pertanyaan mesti datanya. Oke ya. Nah, rumusan masalah. Bagian rumusan masalah. Di sana kamu tulis penelitian akan terfokus pada respon para pemain game. Untuk itu rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini adalah seberapa lama siswa menghabiskan waktu untuk bermain, seberapa besar kepuasan siswa saat melakukan mikrotransaksi, besar uang yang dikeluarkan siswa selama pandemi untuk mikrotransaksi, dan manfaat yang diperoleh dari mikrotransaksi tersebut. Kira-kira ada yang keliru nggak? Menurut pendapat peneliti terkait dengan konsistensi ya, saya soroti tadi konsistensi dari judul. Pak, mohon maaf Pak, Bapak untuk memberikan harapan saya 1 menit lagi. Oke, ini yang terakhir. Terima kasih. Pak, mungkin gara-gara ada kata yang ulang-ulang. Ya. Yang kata seberapa ya Pak? Yang seberapa lama seberapa besar? Bukan, ini urusan masalah. Masalah utama kamu apa? Ngomongin masalah yang kamu ada kepuasan siswa. Kepuasan siswa, dan itu terletak di posisi berapa itu? Pertanyaan itu berapa itu?
itu jadi masalah kan? Ya, Pak. Hah? Kita tawarnya sosial kedua, Pak. Nah, ya mungkin itu bagian kedua tuh bahkan tidak perlu orang bermain satu game langsung dia mikrotransaksi di situ dan dia merasa wah saya dapat 100.000, saya dapat 1 juta, saya puas misalnya. Mungkin selesai. Berapa lama dia main game tidak terlalu signifikan. Nah rumusan masalah saya rasa pun harus kamu pakai banyak. Tingkat kepuasan yang menjadi isu utama kamu. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi atas tanggapannya. Terima kasih kepada para penguji yang telah memberikan tanggapan dan pertanyaannya maupun masukannya bagi kelompok ini. Selanjutnya, kami mempersilakan para audiens untuk dapat menyampaikan pertanyaannya kepada para penguji. Namun sebelum bertanya, para audiens diperkenankan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan bertanya. Selamat siang para hadirin, para penguji dan Bapak Kepek. Saya dari Gabriel Kasmus Water, kelas 12 IPA 4 absen 8. Pertama saya ingin mengucapkan persiap kepada Bapak yang sudah berprestasikan dengan baik. Saya ada pertanyaan. Apa alasan untuk melakukan mikrotransaksi beserta contoh di mana bisa merasakan kepuasan dari melakukan mikrotransaksi tersebut? Jadi untuk terima kasih atas pertanyaan Daniel. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, bagaimana cara mendapat kepuasan? Jadi itu misalnya di dalam sebuah game itu ada event, kita melakukan mikrotransaksi atau disebut lain top up, contohnya 100.000. Itu dalam eventnya itu kita lagi gacha game, kayak lagi spin untuk dapat skin yang kayak normal, elite atau epic, paling tinggi epic. Di atas 100.000 itu harga epic, kalau harga aslinya itu misalnya 500.000. Tapi dalam 100.000 kita bisa dapat skin epic itu artinya kita dapat keuntungan yang tinggi. Itu makanya setelah bisa itu orang top siswa itu top up dalam 100.000 dapat skin epic, bisa merasa puas karena tidak perlu melakukan uang sebesar 500.000. Mau kamu jawab Daniel? Sudah terjawab, terima kasih. Apakah ada audiens lagi yang ingin bertanya atau menyampaikan tanggapannya? Oke, tidak ada lagi, saya rasa cukup. Baiklah, sekarang kita tiba di penghujung acara. Marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada para penyaji. Kami, Dominiko Punyasakti Pratama dan Jonathan Diego Susanto selaku moderator dan notulen ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin sekalian. Kami juga memohon maaf apabila ada perkataan kami maupun perbuatan kami yang kurang berkenan di hati para hadirin selama sesi ini berlangsung. Semoga ilmu yang kita dapatkan melalui presentasi ini dapat bermanfaat bagi